Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga pada siang hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum yaitu kemampuan perspektif. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Juliana Puspitasari, yang kedua Lilis Dahlia, yang ketiga Putri Masyarah, yang keempat Septian Revinda, yang kelima Sefidian Septia, dan yang terakhir ada Jamaluddin Said Al-Fauzan. Langsung saja yang teman-teman. Yang pertama yaitu kemampuan perspektif. Dalam hal kemampuan perspektif ini, peserta didik melibatkan disiplin bertanya dalam perspektif mencakup upaya untuk memahami sudut pandang yang lain, seperti mempertimbangkan kritis terhadap cara kritik saya akan menilai suatu hal. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, pemahaman dapat dianggap sebagai pencapaian yang matang, yakni pemahaman yang diperoleh mengenai bagaimana ide terlihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, peserta didik memiliki perspektif apabila dapat melihat dengan berbagai sudut pandang yang kritis, melihat gambaran umum. Selanjutnya yaitu kredibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Kredibilitas itu terkait dengan informasi atau bukti yang telah dibuktikan kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap kriteria kredibilitas itu dapat dilakukan dengan memeriksa apakah perspektif peserta didik didasarkan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya dengan mengambil sumber buku paket, artikel, ataupun jurnal. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mampu memberikan sumber yang valid atau dapat dipercaya perspektif pada materi tentang teks berita. Selanjutnya yaitu mengungkapkan. Dalam hal mengungkapkan ini berarti menyampaikan, menyatakan, menjelaskan atau menguraikan sesuatu dengan jelas. Penilaian kriteria tentang mengungkapkan ini dapat dinilai dari kemampuan peserta didik dalam menunjukkan, membuktikan, mengemukakan atau memaparkan solusi dari suatu masalah secara jelas dan sistematis. Contohnya, peserta didik dapat ditempatkan dalam kelompok untuk mendiskusikan berita yang mereka baca. Kemudian peserta didik itu dapat mengungkapkan hasil diskusi melalui presentasi tentang teks berita yang telah didiskusikan. Selanjutnya yaitu wawasan. Wawasan dapat diartikan sebagai produk dari evaluasi, pandangan, dan konsep cara berpikir. Penilaian tentang kriteria wawasan ini dapat diukur dari sejauh mana perspektif peserta didik mencakup beragam materi yang relevan dengan masalah atau pertanyaan yang diberikan. Contohnya, peserta didik telah mengetahui dan mampu mengetahui tentang struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan tentang teks berita dengan menjelaskan bukti secara konkret mengenai apa yang mereka pahami. Selanjutnya yaitu masuk akal. Menurut KBBI, masuk akal dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan bersifat logis dengan sederhana. Dalam konteks memiliki perspektif ini, peserta didik itu mengacu pada kemampuan untuk melihat suatu dari sudut pandang yang berbeda, menjelaskan dari sisi yang lain yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik yang dapat diterima oleh akal sehat, tidak terasa aneh, tidak mustahil, dan bersifat logis. Misalnya, peserta didik mampu memahami isi berita, memiliki sudut pandang dan asumsi yang dapat diterima oleh akal dengan informasi yang ada di dalam teks berita. Selanjutnya yaitu tidak biasa. Dalam hal tidak biasa ini, evaluasi kriteria tidak bisa dapat dinilai dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu hal atau soal dengan pendekatan yang berbeda dari hal yang diajarkan, namun tetap menghasilkan sebuah jawaban yang benar. Tidak biasa ini merujuk pada kemampuan peserta didik untuk mengetahui atau memiliki pandangan yang tidak konvensional dari apa yang telah dijelaskan oleh guru atau orang lain. Peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan opini mereka secara kritis yang dapat dianggap sebagai suatu hal yang langka, unik, dan jarang terjadi.
Eh, di sini kira-kira seperti ini ya teman-teman tentang rubrik penilaian, tentang kriteria perspektif dalam teks berita. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan perspektif ini mencerminkan bahwa peserta didik itu dapat memiliki pemahaman yang mendalam sehingga mereka itu dapat mengungkapkan berbagai konsep atau sudut pandang yang beragam dengan pendekatan yang kritis, logis, dan dapat dipercaya serta dapat diuji kebenarannya. Sekian, sekian kira-kira begitu presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kelompok kami berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.